Ada yang bilang motorsport ada sejak mobil kedua dibuat. Di awal sejarah otomotif, mobil listrik pun sudah ikut berlomba-lomba untuk menjadi yang tercepat. Tahukah Anda, mobil yang meraih kecepatan 100 km per jam pertama di dunia adalah mobil listrik? Jika Anda tertarik dengan cerita ini, Anda bisa baca ceritanya di website kami melalui link yang ada di atas ini. Selamat datang di Sruton.com, saya Dario, dan kali ini kita membahas motorsport yang melombakan kendaraan listrik. Dari seri yang sepenuhnya melombakan kendaraan listrik sampai seri di mana kendaraan listrik ikut berlomba dengan kendaraan konvensional. Saya mulai dari seri listrik sepenuhnya, mulai dari Formula E. Seri balapan mobil listrik ini sudah tak asing lagi, balapan mobil listrik open wheel yang bisa dikatakan Formula One-nya mobil listrik, di mana hanya tim dan pembalap top yang bisa ikutan balapan ini. Walaupun secara kecepatan masih kalah dengan Formula One, Formula E ini tidak kalah seru. Balapan Formula E biasanya diadakan di street circuit, di mana lintasannya menantang dan ruangan untuk melakukan kesalahan itu sedikit sekali. Ditambah lagi gimmick seperti fan boost dan attack mode, membuat balapan ini lebih menarik lagi. Fan boost adalah fitur balapan di mana para fan bisa mendukung pembalap jagoannya secara langsung dengan melakukan voting di media sosial. 5 pembalap dengan vote terbanyak akan mendapatkan boost tambahan. Kalau attack mode adalah jalur di tikungan yang berada di luar racing line. Para pembalap yang melewati attack mode akan mendapatkan boost tambahan. Moto E. Moto E adalah versi listrik dari MotoGP. Dalam per tahun biasanya ada 7 balapan yang diadakan di sirkuit yang sama dengan MotoGP. Di Moto E, semua tim masih menggunakan motor yang sama, yaitu Energica Ego Corsa. Versi jalanan motor ini sudah dijual di Indonesia. Jika Anda tertarik dengan pembahasan kami, bisa klik link di atas ini. Extreme E, ini adalah balapan off-road yang digagas oleh pembuat seri Formula E. Balapan pun diadakan di 4 negara dengan medan yang sangat berbeda satu sama lain. Dari gurun di Saudi Arabia, darah dingin di Greenland, tropis di Sardinia, Italia, dan darah hutan bakau di Senegal. Pembuat mobil Extreme E pun sama dengan pembuat mobil di Formula E, yaitu Spark Racing Technology. Mobil yang diberi nama Spark Odyssey 21 mempunyai motor 400 kW dan mampu berakselerasi 0 ke 100 dalam waktu 4,5 detik. Pure ETCR, versi listrik dari balapan mobil touring. Saat ini hanya diikuti oleh 4 pabrikan mobil, Alfa Romeo, Cupra, Hyundai, dan MG. Setiap tim boleh memakai chassis dan bodi masing-masing dari pabrikan mereka. Namun semua tim memakai komponen penggerak yang sama dari motor, baterai, ECU, dan sistem pendingin. Semua mobil akan mendapatkan 2 motor penggerak dengan total tenaga 300 kW dan 500 kW dalam mode menyusul. Baterai memakai kapasitas 65 kWh. World Solar Challenge. Mungkin ini adalah seri balapan mobil listrik tertua di list ini. Diadakan sejak tahun 1987 di Australia. Balapan ini sesuai namanya, balapan antar mobil listrik yang menggunakan tenaga surya. Diadakan hanya setahun sekali di Australia dengan panjang balapan 3000 km yang membelah benua Australia dari Darwin hingga Adelaide. Walaupun tantangan utamanya adalah teknologi mobil itu sendiri, tapi driver juga menghadapi panasnya musim panas di gurun Australia. Tim biasanya terdiri dari mahasiswa dari universitas teknik yang bergengsi di dunia, dan dapat menyelesaikan balapan ini sudah jadi suatu kemenangan tersendiri. Sebenarnya ada beberapa seri balapan kendaraan listrik lainnya, tapi yang saya sebut barusan adalah yang sedang berlangsung dan cukup ramai. Berikutnya adalah seri di mana kendaraan listrik ikut dalam kelas open. Pikes Peak Hill Climb, salah satu balapan rally yang paling menantang, diadakan di Pikes Peak, Colorado, USA. Peserta start dari Gunung Pikes Peak dan terus menanjak hingga ketinggian 4.300 km. Di kelas open ada beberapa tim yang menggunakan mobil listrik dari Mitsubishi, Rimac, Honda,
Dan rekor tercepat sekarang dipegang oleh mobil listrik dari VW, yaitu VW IDR. Untuk kelas motor di tahun 2013, Lightning LS218 memenangkan lomba melawan motor bensin. Yang hebatnya lagi, energi dari motor tersebut didapatkan dari matahari melalui solar panel. Di ketinggian 4.300 km, kendaraan listrik punya kelebihan karena di daerah tinggi oksigen berkurang sehingga menurunkan performa mesin bensin. Sedangkan kendaraan listrik tak memerlukan udara untuk bergerak. Berikutnya, Isle of TT. Balapan motor yang paling berbahaya karena diadakan di jalan raya Isle of Man. Merupakan balapan paling bergengsi sebelum adanya MotoGP. Motor listrik bisa mengikuti Isle of Man TT di kelas TT0. Kelas ini ada sejak tahun 2010 dan sudah diikuti oleh tim pabrikan dan juga ada tim dari universitas. Berikutnya, FIA World Endurance Championship. Balapan daya tahan yang tak kalah bergengsi dengan F1. Nissan pernah mengikuti endurance race di Le Mans dengan mobil listrik. Le Mans merupakan sirkuit yang paling terkenal dan legendaris untuk balapan endurance. Nissan mengikut sertakan mobil listrik mereka pada tahun 2014. Mobil yang berbasis dari Delta Wing diberi nama Nissan. Saya baca agak susah nih. ZEOD RC atau Seat RC. Mobil ini merupakan mobil listrik pertama yang ikutan lomba endurance di Le Mans. Namun sayang mobil ini gagal menyelesaikan balapan karena masalah transmisi. Namun mereka berhasil mencapai kecepatan 300 km per jam dan mampu menyelesaikan satu lap di Le Mans. Dakar Rally, balapan rally yang paling bahaya, menawarkan tantangan yang tak bisa diprediksi dan seringkali jadi ajang pengetesan teknologi oleh pabrikan. Pada tahun 2015, tim Acciona menantang balapan ini dengan mobil listrik yang diberi nama Acciona 100% EcoPowered. Di tahun 2015, mereka hanya mampu menyelesaikan 30% dari balapan ini. Pada tahun 2016, mereka mencoba lagi dan berhasil menyelesaikan 80% dari balapan. Pada akhirnya di tahun 2017, mereka berhasil menyelesaikan balapan, menjadikan EcoPower mobil listrik pertama yang menaklukkan Dakar Rally. Mobil ini bertenaga 250 kW dengan baterai 150 kW yang dibagi dalam 6 modul agar pergantian baterai mudah dan cepat. Ditambah lagi 100 watt dari tenaga matahari melalui solar panel yang terletak di atap mobil. Ban pun dirancang khusus agar mobil melaju dengan mudah di medan yang berat. Sekarang balapan kendaraan listrik semakin banyak, bahkan katanya sebentar lagi ada balapan e-scooter. Balapan mana yang ingin kalian nonton? Tinggalkan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa tinggalkan like dan subscribe Setron.com. Sampai jumpa di video berikutnya.